Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah lupa memberikan kita kesehatan, yang tak pernah lupa memberikan kita nikmat keimanan serta nikmat ketakwaan dalam diri kita, sehingga kita masih bisa beribadah, masih bisa berbuat kebaikan, masih bisa mengerjakan hal-hal yang lain, masih bisa melakukan aktivitas yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa pula salawat beserta salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang dengan teknologi yang sangat canggih yang kita rasakan pada era sekarang ini. Mengucapkan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan menjadi golongan umat Rasulullah SAW yang mana akan mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri kepada para guru-guru, kepada para teman, sahabat, para dosen, hingga para penonton yang akan menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya Joni Ternando. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari program studi bimbingan penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai moderasi beragama dalam ajaran Islam dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali kita sebelumnya pernah mendengar kata moderasi beragama. Para penonton sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir-akhir ini kita mendengar kata moderasi beragama. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan masyarakat muslim adalah menguatnya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama, ekstremisme dan radikalisme berpotensi menjangkiti semua pemeluk agama, tidak hanya Islam saja. Meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan kebengisan, akan tetapi harus diakui bahwa sebagian oknum umat beragama yang ada di dalam agama tersebutlah yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dan teror, saring mengujar kebencian, menyandarkan tindakan pada teks-teks suci agama seperti pada kitab-kitab. Salah satunya pada kitab Al-Quran. Sebagai misal ialah kemunculan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, dan jaringan-jaringan terorisme lainnya. Dalam praktiknya mereka tidak segan-segan melakukan perekrutan dan doktrinisasi kepada generasi muda, baik melalui lembaga pendidikan, buku, buletin, hingga kecanggihan teknologi internet. Dengan tafsir yang ekstrim dan parsial, mereka menawarkan janji surga kepada pengikutnya serta memberikan tuduhan kafir dan bid'ah kepada kelompok-kelompok lain, sehingga kelompok lain ialah dianggap sah untuk dijadikan musuh peperangan mereka. Bagaimana untuk menanggulanginya? Para penonton sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara beragama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama yang ada di negara ini. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunatullah
keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk turut serta menciptakan kondisi tentram dan damai. Dengan kondisi yang damai sangat dimudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Di sisi lain, Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, keberingasan, dan perusakan yang mengatasnamakan agama. Tidak lain karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan watak dasar agama Islam. Kita sebagai kaum muslim Indonesia menjadikan mayoritas sangat memahami bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku bangsa. Dan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dengan berbagai latar belakang agama yang dianut telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama saja, tetapi dimiliki oleh semua agama yang diakui di negara Indonesia. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berusaha memahami dan mengamalkan ajarannya masing-masing dalam bingkai merawat kemajemukan dan kemajuan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingatkan setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dalam konteks ajaran Islam, toleransi antar agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaan publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini bisa dimungkinkan jika sikap toleran kita dan moderat kita menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tidak aneh bila terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada tahun 194 sampai 256 Hijriah dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan moderat. Suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, agama yang lurus dan moderat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengabari pada kita semua bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi dari ajaran Islam. Allah menciptakan manusia untuk dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini kita bisa mengambil intisari bahwa toleransi dan moderasi telah dan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lingkup intraagama dan antaragama. Meskipun memiliki perbedaan konsep teologis, bukan berarti lantas membuat kita saling curiga, saling bermusuhan. Sebaliknya, komitmen untuk berlomba-lomba salah satunya ialah dengan memahami arti penting toleransi. Toleransi memahami Islam. Toleransi dan saling menghormati. Memahami toleransi berarti memahami Islam itu sendiri. Bahkan juga dapat dimaknai sebagai upaya memahami agama-agama lain. Karena agama-agama lain juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi, cinta kasih, dan kedamaian. Agama yang berbeda tidak menjadi penghalang bagi kerukunan hidup di tengah masyarakat. Baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat. Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Al-adin, al-mu'amalah. Agama adalah interaksi. Bagaimana kita berinteraksi dengan umat-umat beragama yang lain ataupun sesama umat Islam. Realitasnya, kesadaran toleransi belum sepenuhnya disadari sebagai misi beragama. Sehingga sikap intoleran kerap dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Sering kita jumpai hal yang demikian seakan-akan menjadi intoleran lebih mudah dibandingkan menjadi toleran. Sikap intoleransi tercermin pada tindakan kekerasan, perundungan, kata-kata kasar di media sosial, intimidasi, membakar rumah ibadah orang lain, menghujat, memfitnah, serta kemunafikan dan mengumbar kebencian dan tindakan terorisme sebagai puncak aktivitasnya. Upaya membangun toleransi harus menjadi prioritas terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk. Pemahaman atas pentingnya
Toleransi mesti menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik. Hanya dengan itu hidup sangat bermanfaat apabila berperan membangun nilai-nilai keadaban publik dan sosial. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keragaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama untuk membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun praktis. Nabi Muhammad SAW sudah menekankan urgensinya. Risalah yang beliau dakwakan tidak lain adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Oleh karenanya Islam datang bukan untuk merusak, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan ajaran-ajaran ataupun hal-hal yang menyimpang yang ada di muka bumi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam riwayat hadis dalam kitab Sahih Muslim, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi terdahulu itu ialah ibarat seseorang membangun rumah. Seorang membangun rumah lalu menyempurnakan dan memperindah rumahnya, memperindah tempat tinggalnya. Kemudian orang-orang yang mengelilinginya dan mengaguminya seraya berkata, kita tidak pernah melihat bangunan yang lebih indah dari bangunan ini sebelumnya. Hanya saja ada satu bata yang belum diletakkan. Satu bata tersebut adalah aku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat penting dilihat dan masih sangat relevan dalam kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan agama-agama sebelum Islam layaknya sebuah rumah. Rumah tersebut sudah dibangun. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW bukan untuk merusak ataupun menghancurkan rumah tersebut, tetapi apa? Nabi bahkan meneguhkan kembali bahwa Islam hadir ke muka bumi untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah mempraktikkan toleransi di tengah masyarakat yang plural. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah, di mana perbedaan agama dan kepercayaan tidak menjadi penghalang untuk saling hidup berdampingan dan bekerja sama antara yang satu dengan yang lain, antara umat yang satu dengan umat yang lain. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan Nabi Muhammad ini mesti dicontoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslim tidak mudah menafikan keberadaan orang lain. Penuh kasih sayang dan menghargai non-muslim itu merupakan hal penting dalam beragama di negara kita. Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup muslim banyak menceritakan perihal sikap toleransi dan moderasi. Jika kita percaya pada isi serta kandungan Al-Quran sebagai kitab toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita sebagai muslim harus secara sadar dan aktif membumikan pesan-pesan toleransi Al-Quran pada kehidupan nyata. Ajaran cinta kasih merupakan ajaran yang mendasar dalam agama-agama samawi terdahulu. Apa yang disampaikan Al-Quran pada hakikatnya hendak menyempurnakan dan melanjutkan ajaran yang mulia tersebut. Karena itu, meletakkan toleransi sebagai nilai utama dalam keberagamaan umat Islam merupakan salah satu upaya menghadirkan sesuatu yang fundamental dalam Islam. Dengan menguatnya toleransi dan moderasi masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinisasi, gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat akan menjadi tembok kokoh, menjadi benteng untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya ada mengajarkan kekerasan dan kebengisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan langkah kita untuk selalu dapat bertoleransi, menghargai, menghormati umat-umat agama yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya kita hidup akan membutuhkan bantuan orang lain, akan membutuhkan manusia yang lain. Dalam cakupannya yaitu menjalani kehidupan sehari-hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong umat yang dapat melaksanakan seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Karena kita pada dasarnya adalah hamba yang lemah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berasal darinya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga ceramah tentang moderasi beragama yang singkat ini dapat bermanfaat, dapat menambahkan wawasan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Semoga Allah meridhoi langkah kita dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para penonton, tuan-tuan guru, kepada teman-teman sahabat, saya mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyampaian, karena pada dasarnya manusia adalah tempatnya khilaf dan berbuat salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.